Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini akan mendiskusikan kebijakan moneter dan perbankan guna memenuhi tugas perekonomian Indonesia. Di sini saya Nisa Fadilah Pritanovi sebagai moderator. Ada juga teman-teman saya yang lainnya, yaitu ada Mbak Linda sebagai pembicara pertama, ada Mbak Ida Yunita sebagai pembicara kedua, Mas Helmi sebagai pembicara ketiga, dan yang terakhir ada Mas Surya sebagai pembicara keempat. Sebelum memulai ke pembicara pertama, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan, tujuan, dan instrumental dalam kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sendiri itu adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah yang gunanya untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang dalam masyarakat. Nah, tujuan kebijakan moneter itu untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan ketersediaan uang dari suatu negara. Kebijakan moneter ini kenapa sih harus dilakukan? Karena persediaan uang di suatu negara itu akan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi di negara tersebut, seperti inflasi, suku bunga bank, dan lain sebagainya. Aktor utama dari pelaksanaan kebijakan moneter secara langsung dan tidak langsung ini adalah bank sentral. Contoh dari kebijakan moneter langsungnya itu adalah seperti mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, mengambil alih urusan perbankan atau pengkreditan, dan masih banyak lainnya. Contoh kebijakan moneter secara tidak langsung itu adalah kegiatan yang memberikan pengaruh kepada pemberian kredit oleh dunia perbankan. Ada juga instrumen dalam kebijakan moneter, yaitu fasilitas diskonto, suku bunga bank sentral, operasi pasar terbuka, rasio cadangan wajib, dan imbauan moral. Mungkin sekian penjelasan sedikit dari saya. Akan saya alihkan kepada pembicara pertama, yaitu Mbak Linda. Kepada Mbak Linda, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Anissa tadi, bahwa kebijakan moneter adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi. Nah, kebijakan moneter ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter ketat atau kontraktif memiliki pengaruh terhadap inflasi. Karena jika inflasi terlalu tinggi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter ketat dengan cara yang pertama, menaikkan suku bunga.
Hal ini meningkatkan biaya pinjaman sehingga konsumsi dan investasi menurun. Akibatnya permintaan agregat menurun yang membantu menekan inflasi. Dan yang kedua, mengurangi jumlah uang yang beredar. Bank sentral dapat menjual surat berharga atau meningkatkan cadangan wajib minimum untuk mengurangi likuiditas di pasar. Ada pula kebijakan moneter longgar atau ekspansif yang berpengaruh terhadap inflasi, yaitu jika inflasi terlalu rendah atau deflasi terjadi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong permintaan agregat. Hal ini membantu meningkatkan tingkat inflasi ke level yang diinginkan. Nah, yang kedua, pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ekspansif juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, yaitu kebijakan ini diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya saat ekonomi mengalami perlambatan dengan menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yaitu dampaknya investasi meningkat, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga perusahaan lebih terdorong untuk berinvestasi. Dan yang kedua, konsumsi meningkat. Konsumen lebih cenderung meminjam untuk pengeluaran sehingga meningkatkan peningkatan agregat. Dan yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mendorong lebih banyak pekerjaan. Kebijakan moneter kontraktif juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, kebijakan meskipun bertujuan untuk mengendalikan inflasi, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Biaya pinjaman yang lebih tinggi dan penurunan likuiditas investasi. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Linda. Mungkin kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu ada Mbak Ida Yunita. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa telah menyempatkan waktunya. Kemudian untuk saya sendiri, yaitu tentang sektor perbankan dan regulasi dalam pengawasan perbankan. Jadi perbankan ini ada pihak pengawasnya. Salah satunya adalah OJK. Dari informasi yang saya dapat dari website resmi OJK tersebut, bahwa OJK ini memiliki wewenang dalam pengawasan bank. Salah satunya yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan atau lisensi dan pendirian suatu bank, seperti pembukaan banknya, terus pemberian izin, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Dan pengawasan ini itu bertujuan agar kegiatan yang ada di banknya itu dapat berjalan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang mencakup aspek usaha dan kegiatan perbankan. Dan hal ini itu menciptakan perbankan sehat guna menunjukkan jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Jadi OJK itu menerapkan
ketentuan tertentu agar keuntungan dari perbankan ini dapat dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada kewenangan untuk mengawasi. Jadi tak hanya dalam kewenangan tapi ada juga mengawasi. OJK itu mengawasi salah satunya pengawasan bank secara langsung atau pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank. Sehingga dalam bank tersebut bisa diawasi agar tidak ada praktik-praktik tidak sehat yang mungkin membahayakan kelangsungan usaha bank dan juga pasti merugikan masyarakat seperti itu. Kemudian pengawasan secara tidak langsung. Jadi pengawasan ini melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan ke dari bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasinya juga. Kemudian ada kewenangan untuk mengenakan sanksi, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang jika suatu bank itu memang tidak memenuhi ketentuan. Dan tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu ada kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jadi OJK itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan atau OJK dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan pegawai tertentu yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dan hasil penyidikan ini pasti akan dilaporkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Jadi OJK itu menyiapkan seperti layanan pelaporan jika dalam bank yang dia ikuti atau dia percayakan untuk dititipkan uang untuk bisa melaporkan ke OJK seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ida atas penjabarannya. Kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya yaitu ada Mas Helmi Fali. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur perbankan di Indonesia dan fungsi perbankan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur perbankan di Indonesia. Struktur perbankan di Indonesia diatur dan diawasi oleh OJK. Secara garis besar, struktur ini terdiri dari Bank Indonesia yang disingkat biasanya BI. Sebagai bank sentral, BI memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. BI tidak melayani transaksi perbankan secara pada kebijakan dan pengawasan
contoh bank umum antara lain ada Bank Mandiri, Bank BCA, BNI, dan bank swasta lainnya. Yang ketiga ada Bank Kredit Rakyat BPR, singkatannya, melayani masyarakat dengan fokus pada usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Jangkauan operasi BPR biasanya lebih terbatas dibandingkan bank umum. Selain mengelola berdasarkan fungsi di atas, terdapat juga mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, yaitu bank pemerintah, bank yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya ada Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Ada juga bank swasta, bank swasta nasional, bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri. Contohnya adalah BCA dan Bank Danamon. Yang ketiga ada bank asing, cabang atau perwakilan bank yang berpusat di luar negeri. Contoh adalah Citibank dan HSBC. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian, antara lain kredit ini berperan penting dalam menggerakkan sektor real dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada memberikan jasa-jasa bank, servis. Bank menyediakan berbagai jasa keuangan untuk memudahkan transaksi dan kebutuhan finansial masyarakat seperti transfer uang, pembayaran tagihan, kartu kredit, layanan internet banking, dan lain-lain. Dan ada juga menciptakan uang kredit kreatin melalui mekanisme pemberian kredit. Bank dapat menciptakan uang baru dalam perekonomian. Proses ini dikenal sebagai multiplier efek, memperlancar transaksi perdagangan. Bank memfasilitasi transaksi perdagangan dalam negeri maupun internasional melalui berbagai instrumen pembayaran dan pembiayaan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pembicara yang terakhir, yaitu ada Mas Surya. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Andisa sebagai moderator telah mempersilahkan saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang peran sektor perbankan. Perbankan menghubungkan penabung dan peminjam, mengelola dana, dan mendukung kestabilan ekonomi. Dan apa sih pengaruh suku bunga? Suku bunga tinggi mengurangi permintaan kredit, meningkatkan daya tarik tabungan, dan sedangkan suku bunga rendah meningkatkan kredit dan mengurangi tabungan. Dampak pada kredit dan likuiditas. Dampak pada kredit dan likuiditas sendiri ada kenaikan suku bunga dan penurunan suku bunga. Untuk kenaikan suku bunga sendiri dapat menurunkan permintaan kredit dan mengurangi likuiditas bank. Untuk penurunan suku bunga, meningkatkan permintaan kredit dan likuiditas. Dan untuk dampak pada resiko bank, kebijakan moneter mempengaruhi resiko suku bunga dan resiko kredit bagi bank.
inflasi tinggi dapat merugikan perbankan karena menurunkan daya beli dan meningkatkan suku bunga. Jadi di sini untuk kesimpulannya, kebijakan moneter berperan penting dalam kinerja sektor perbankan melalui pengaruh suku bunga, likuiditas, dan resiko. Bank harus mampu menyesuaikan dengan perubahan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Mungkin cukup presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya kira ini sudah semua. Mungkin dari pembicara 1 sampai pembicara 4, ada yang ingin menambahkan, bertanya, ataupun saling menyanggah. Mungkin dipersilakan. Baik, mungkin saya yang pertama untuk mengajukan pertanyaan. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada Mbak Linda terkait tentang bank sentral tadi. Menurut Mbak Linda sendiri, mengapa bank sentral perlu menyeimbangkan kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi? Mungkin sekedar itu aja dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ida kepada Mbak Linda. Apakah Mbak Linda sudah memahami isi pertanyaannya? Sudah. Baik. Ini boleh langsung dijawab apa mau ada pertanyaan lain? Mau dijawab terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Ida tadi. Kenapa Bank Sentral harus menyeimbangkan kebijakan moneternya? Nah, kenapa sih Bank Sentral harus menyeimbangkan kebijakan moneter tersebut? Karena untuk yang pertama, menghindari inflasi yang terlalu tinggi. Jadi, inflasi itu dapat menurunkan daya beli masyarakat. Nah, yang kedua, mencegah perlambatan ekonomi akibat kebijakan yang terlalu ketat. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang dengan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa tekanan inflasi yang berlebihan. Begitu Mbak Ida, apakah sudah cukup jelas? Iya, terima kasih atas jawaban dari Mbak Linda. Menurut saya sudah cukup jelas untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari pembicara lainnya. Izin bertanya kepada Mas Surya.
Ya, dipersilakan. Oke, Apa saja risiko yang dihadapi bank akibat kebijakan moneter dalam penjelasanmu tadi? siap. Ini langsung dijawab, Mbak Moderator, atau mau nunggu pertanyaan lain lagi? Jika sudah bisa menjawab, silakan. Oke. Yang ditanyakan tadi apa saja resiko yang dihadapi bank akibat kebijakan moneter ya, Mas Hilmi ya. Jadi jawaban di sini jawaban di sini adalah bank menghadapi resiko suku bunga dan resiko kredit akibat kebijakan moneter, fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi margin keuntungan bank, sementara perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pinjaman. Jadi begitu untuk jawabannya. Gimana Mas Hilmi? Apakah sudah puas? Siap, terima kasih untuk Mas Hilmi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Dari pembicara kedua ataupun keempat, Mbak Linda atau Mas Surya. Kalau dari aku sendiri udah cukup jelas dari penjelasan teman-teman tadi. Baik, apa yang lainnya juga udah jelas dengan penjabaran materi tadi? Saya izin Ya, bertanya sudah. untuk Mbak Anissa sendiri. Iya. Tadi Mbak Anissa sedikit menyetor ya. Nah, kira-kira apa saja dampak negatif dan positif kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi? Eh, baik, izin menjawab ya. Setahu saya itu dampak negatifnya itu ada ketergantungan pada utang. Jadi itu suku bunga yang rendah itu tuh bisa menyebabkan ketergantungannya pada utang dari negara ataupun utang banknya sendiri ya. Terus yang dampak positifnya itu ada mengontrol inflasi. Nah, di mana kebijakan moneter itu dapat mengontrol inflasi dengan mengaturnya jumlah uang yang beredar. Mungkin dari saya itu saja karena tahunya itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup dari saya dan saya sudah jelas dengan penjelasan teman-teman tadi. Baik, jika dirasa sudah cukup, maka diskusi ini akan ditutup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk mengerjakan tugas perekonomian Indonesia ini. Misalkan saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.